Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 10 MIPA 1 sampai 10 MIPA 7. Selamat bertemu kembali dengan Bapak di pelajaran kimia. Seperti yang telah Bapak janjikan bahwa pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang reaksi reduksi oksidasi atau reaksi redoks berdasarkan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Baik, sebelumnya Bapak mengingatkan kembali tentang konsep reaksi reduksi oksidasi berdasarkan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Oksidasi itu merupakan reaksi kenaikan bilangan oksidasi. Sementara reduksi merupakan reaksi penurunan bilangan oksidasi. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa reaksi oksidasi dan reduksi itu senantiasa saling berpasangan. Ya. Nah, reaksi reduksi oksidasi itu selalu berjalan berbarengan. Artinya, dalam suatu reaksi reaksi oksidasi suatu zat itu selalu diikuti dengan reduksi zat lainnya. Jadi, reaksi ini senantiasa selalu bersama-sama. Baik, supaya lebih jelas lagi, mari kita lihat contohnya sebagai berikut. Contoh ini adalah reaksi antara logam natrium dengan gas klorin menghasilkan natrium klorida. Baik. Nah, di sini kalau kita menerapkan konsep reaksi reduksi oksidasi berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen, ini tidak bisa dijelaskan. Karena di sini tidak ada unsur oksigennya. Demikian juga kalau kita melihat membahas reaksi reduksi oksidasi ini dengan pengikatan dan pelepasan elektron, ini juga tidak bisa dijelaskan karena di sini tidak ada atau tidak nampak pelepasan dan pengikatan elektron. Nah, oleh karena itu, untuk reaksi ini kita bahas dengan konsep reaksi reduksi oksidasi berdasarkan kenaikan dan penurunan biloks, ya. Baik, langkah yang pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan bilok unsur-unsur yang terlibat di dalam reaksi ini. Oleh karena itu, aturan-aturan biloks harus kalian ingat kembali. Ya. Ya, setelah itu kalian memasangkan antara unsur yang mengalami perubahan bilok kepada unsur yang di sebelah kiri kepada unsur yang di sebelah kanannya, ya. Contoh, misalkan ini Na, ini logam Na, nanti akan kita pasangkan dengan NaCl dengan unsur Na yang terdapat dalam NaCl. Ya. Kemudian Cl2 ini gas klorin juga sama, kita pasangkan dengan NaCl tetapi dipasangkannya dengan unsur Cl. Ya, jelas ya. Nah, setelah itu kita ingat kembali. Kita tentukan bilok Na. Na itu Na ini merupakan unsur bebas. Ya, ini adalah unsur bebas. Berdasarkan unsur bebas, berdasarkan aturan, ini unsur bebas itu memiliki harga bilok yaitu sama dengan 0. Ya, maka di sini kita tulis dulu Na itu biloknya adalah 0, begitu, ya. Demikian juga dengan Cl2. Cl2 juga ini termasuk ke dalam unsur bebas. Masih ingat ya, unsur bebas itu adalah unsur yang belum bersama nyawa dengan unsur lain, ya. Nah, oleh karena Cl2 ini unsur bebas, maka Cl2 ini pun biloknya sama dengan 0. Kalian tulis di sini 0, ya. Nah, setelah itu baru kita tentukan bilok Na dalam NaCl, ya. Na ini termasuk ke dalam unsur golongan 1A. Berdasarkan aturan, unsur golongan 1A ini memiliki harga bilok sama dengan positif 1. Tulis aja di sini. Nanti di sini tuliskan positif 1. Ya. Bisa dipahami ya. Nah, sekarang Cl-nya berapa? Untuk menentukan bilok Cl dalam NaCl, ini kita pakai aturan lagi. NaCl, Na-nya kan tadi plus 1, ya. Ditambah bilok Cl-nya, kita tidak tahu misalkan X. Ini harus sama dengan 0. Berarti
plus 1 ditambah X sama dengan 0. Berarti X-nya itu adalah min 1. Oh, inilah bilog Cl dalam NaCl. Berarti di sini kita tuliskan, ini adalah bilog Cl di dalam NaCl sebesar negatif 1. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, sekarang kita tentukan mana yang mengalami kenaikan dan mana yang mengalami penurunan. Pertama, Na. Na ini dari 0. Na dari 0 kemudian berubah. Na dari 0 berubah menjadi positif 1. Ini Na berubah menjadi positif 1. Semula 0 berubah jadi positif 1. Naik apa turun? Nah, naik ya. Jadi di sini Na itu mengalami kenaikan bilangan oksidasi ya. Jadi karena Na ini mengalami kenaikan bilangan oksidasi, maaf sebentar ya. Ini ada gangguan. Bentar. Na mengalami kenaikan bilangan oksidasi sehingga Na ini mengalami reaksi oksidasi ya. Untuk Cl ini dari 0 menjadi negatif 1. Dari 0 menuju negatif 1 ini kan turun. Maka kalau turun ini reaksinya disebut reaksi reduksi. Bisa dipahami ya? Oke. Baik, supaya lebih jelas lagi kita masuk pada contoh yang kedua. Ini reaksi antara logam Zn dengan HCl menghasilkan ZnCl2 ditambah H2. Ya. Nah, kita tentukan dulu kira-kira unsur mana saja yang mengalami perubahan bilogs. Ada suatu triks mungkin yang di buku tidak dijelaskan ya, tapi Bapak sebutkan di sini. Jadi kalau kalian supaya tidak pusing menentukan mana yang mengalami perubahan bilog, sebelum dihitung semuanya, kalian perhatikan dulu di dalam reaksi tersebut apakah ada unsur bebasnya atau tidak. Kalau ada unsur bebasnya, maka patut kita perhatikan bahwa unsur bebas itu sudah pasti dia akan mengalami perubahan bilog. Ya. Coba, di sini unsur bebasnya apa saja? Yang pertama ini ya, Zn. Zn merupakan unsur bebas. Karena dia belum bersenyawa dengan unsur lain. Yang kedua apa? Ini H2. H2 juga merupakan unsur bebas. Setelah itu baru kalian pasangkan. Zn ketemu dengan yang ada Zn lagi, yaitu dengan ZnCl2. Nah, begitu. Ya. H2 ini ketemu dengan yang ada H-nya lagi. Nah, seperti itu. Jadi inilah yang mengalami perubahan bilogs. Tadi kita tahu ya bahwa Zn dan H2 ini adalah unsur bebas. Ini unsur bebas sehingga apa? Ini bilognya sama dengan 0. Bilognya itu sama dengan 0. Kita tulis di sini Zn ini bilognya 0, H2 juga bilognya 0, begitu ya. Oke, kita sekarang masuk ke sini HCl. HCl berdasarkan aturan H ini bilognya itu adalah kalau aturannya adalah positif 1. Boleh dilihat lagi ya. Oke, jadi H ini berdasarkan aturannya adalah memiliki bilog plus 1. Kita tulis H di sini plus 1. Ya, di sini H-nya adalah plus 1. Ini aturannya. Bilog H itu sama dengan positif 1. Ya. Nah, sekarang Cl-nya. Ya, kita jamakan saja. Ini HCl ini kalau H ini positif 1, Cl-nya tidak tahu, umpamakan X saja. Ini harus sama dengan 0 karena berdasarkan aturan jumlah bilog di dalam senyawa harus sama dengan 0. Berarti ini jumlah bilog Cl-nya adalah negatif 1. Kan ini positif 1 pindah ruas ke kanan jadi negatif 1. Oh, berarti ini adalah bilog Cl dalam HCl. Oh, berarti sini min 1 kan begitu kan ya. Sini min 1. Berarti di sini pun juga sama. Ini min 1 karena ada 2. Ini jadi min 2. Atau boleh kita hitung ya. Kita hitung di sini. Di dalam ZnCl2 kita lihat bilog Zn. ZnCl2. Zn misalkan kita tidak tahu adalah bilognya X. Ditambah
bilog Cl-nya di sini ada 2 ya. Berarti 2 dikali tadi bilog Cl itu adalah negatif 1. Nah, ini berdasarkan aturan ini harus sama dengan 0. Berarti ini X 2 kali min 1 dapat min 2 ya. Sama dengan 0. X min 2 sama dengan 0. Ini artinya X-nya sama dengan positif 2. Berarti ini adalah bilog untuk Zn. Berarti sini bilog Zn-nya adalah positif 2. Jelas ya? Baik. Nah, sekarang kita tentukan mana yang mengalami oksidasi, mana yang mengalami reaksi reduksi. Oke. Zn dari 0 menjadi positif 2. Naik apa turun? Nah, naik. Ya, berarti kalau naik ini merupakan reaksi oksidasi. Ya. Nah, sekarang dari positif 1, ini untuk H, menjadi 0, dari positif 1 menjadi 0, ini turunkan ya. Berarti ini reaksinya adalah reaksi reduksi. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Oke, jadi gampangannya begini saja. Kalau suatu reaksi sudah diketahui, ini bahwa ini adalah reaksi oksidasi, ya. Yang ini adalah reaksi oksidasi, yang ini reaksi oksidasi, maka yang pasangannya ini tentu adalah reduksi. Ya, karena kita tahu tadi bahwa reaksi reduksi oksidasi itu selalu berjalan bersamaan atau berbarengan ya. Jadi kalau ada reaksi oksidasi, tentu ada reaksi reduksi. Dalam suatu reaksi reduksi itu tidak mungkin dua-duanya mengalami oksidasi atau dua-duanya mengalami reduksi. Jelas ya? Baik, kita lanjutkan ya. Nah, berikutnya, materi berikutnya adalah istilah-istilah penting dalam reaksi reduksi oksidasi. Yang pertama ada istilah reduktor. Reduktor ini merupakan zat pereduksi. Ya, zat pereduksi ini ditandai bahwa zat ini nanti mengalami reaksi oksidasi. Kalau mengalami reaksi oksidasi, maka di sini biloxnya mengalami kenaikan atau biloxnya naik seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah ada oksidator. Oksidator itu adalah zat pengoksidasi. Ya, kalau zat pengoksidasi, maka di sini ditandai zat itu mengalami reaksi reduksi. Tahu reaksi reduksi ini nanti kalau dilihat biloxnya, ini biloxnya akan turun ya seperti itu. Bisa dipahami ya. Jadi reduktor itu adalah zat pereduksi, sementara oksidator adalah zat pengoksidasi. Baik, supaya lebih jelasnya, kita masuk saja kepada contoh berikutnya. Begini contohnya, tentukan zat reduktor, oksidator, hasil oksidasi, dan hasil reduksi pada reaksi berikut. Ini dia ya. Baik, sambil kita belajar lagi bilog ya. Yang pertama kita tentukan dulu di dalam reaksi ini, kita lihat dulu apakah ada unsur bebas atau tidak. Ada tidak? Ini antara logam Mg dengan HCl. Mg direaksikan dengan HCl menghasilkan MgCl2 ditambah H2. Nih di sini kita lihat ada unsur bebas enggak? Ya, ini ada unsur bebas. Yang pertama adalah Mg ya. Ada lagi? Ya, yaitu H2. Setelah itu baru kita pasangkan. Langkah berikutnya kita pasangkan. Berarti sini nanti Mg dipasangkan dengan yang ada Mg-nya lagi, itu MgCl2. Nah, kalau dipasangkan seperti itu. Kemudian setelah itu H2 ya, ini H2 berasal dari ini kan HCl. Kita pasangkan lagi. Nah, seperti itu. Jadi zat-zat itulah yang diperkirakan akan mengalami reaksi oksidasi dan reduksi. Baik, setelah itu baru kita hitung biloxnya masing-masing ya, kita hitung bilognya masing-masing. Mulai dari Mg, oh ya, Mg dan H2, nah ini dan H2 ya, kita kan sudah tahu ini adalah unsur bebas ya. Ini unsur bebas, maaf ini bukan tambah tapi dan H2. Sehingga unsur bebas itu berdasarkan aturan ini bilognya sama dengan 0 ya. Tulis di sini. Kalian tulis saja di sini. Ini bilognya 0, ini pun bilognya 0 begitu. Ya. Setelah itu Mg, setelah itu kita masuk ke HCl. HCl tadi sudah tahu ya.
HCl ini bilog H itu menurut aturan adalah positif 1. Maka di sini kalau H positif 1, maka Cl-nya itu sama dengan min 1. Berarti di sini bilog H ini berdasarkan aturan positif 1 ya. Begitu ya. Nah, setelah itu baru kita tentukan bilog Mg di dalam MgCl ya, MgCl2 begitu ya. Nah, ini Cl ini min 1, ini min 1 ya, ini min 1 begitu. Baik, umpamakan bilog Mg itu X ditambah 2 kali Cl itu tadi min 1 ya. Ini jumlah bilog dalam senyawa sama dengan 0. Berarti X ditambah 2 kali min 1 kan dapat min 2 ya. X min 2 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan min 2, geser ke kanan jadi positif 2. Ini positif 2. Oke. Berarti sini Mg-nya jadi positif 2. Seperti itu ya. Nah, setelah itu baru kita tentukan mana yang mengalami reaksi oksidasi dan mana yang mengalami reaksi reduksi. Oke, kita mulai. Mg itu dari 0. Dari 0 menjadi positif 2. Naik apa turun? Ya, betul, naik. Berarti karena ini naik, ini mengalami oksidasi. Kalau ini oksidasi, tentu saja yang ini pasti reduksi. Ini pasti reduksi, karena pasti turun ini. Positif 1 dari 0. Baik, soal ini menanyakan adalah zat reduktornya, zat oksidatornya, dan hasil oksidasi dan hasil reduksi. Zat reduktor ini mengalami reaksi oksidasi. Berarti yang mengalami reaksi oksidasi ini Mg. Mg mengalami oksidasi. Oh, berarti di sini adalah logam Mg, ya, begitu. Zat oksidatornya, oksidator itu mengalami reaksi reduksi. Mengalami reaksi reduksi, yang mengalami reaksi reduksi ini adalah HCl. Walaupun di sini yang mengalami reduksinya itu adalah unsur H. Tetapi kita sebutkan saja zatnya itu adalah HCl. Ya. Bisa dipahami ya. Baik. Berikutnya adalah zat hasil oksidasi. Nah, kita lihat Mg dioksidasi menghasilkan ini. Nih, menghasilkan ini. Menghasilkan MgCl2 ya, begitu ya. Jadi di sini hasilnya MgCl2. Ya. Nah, berikutnya hasil reduksi. Yang direduksi tadi HCl. HCl ini direduksi. Kita lihat aja dari sini arahnya kemana. Oh, ini dapat H2. Nah, seperti ini. Oh, dapat H2. Begitu ya. Bisa dipahami ya? Oke. Jadi kalau kita perhatikan di sini reduktor dan oksidator ini merupakan pereaksi. Tandanya apa? Ini zat ini berada di sebelah kiri tanda panah. Berada di sebelah kiri ini ya, kiri tanda panah ya, gitu ya, tanda panah persamaan reaksi. Yang ini nih tanda panah ini maksudnya yang ini nih ini ya, yang ini yang MgCl2 dan H2 kan ini hasil. Ini hasil itu ini berada di sebelah kanan kalau ini ya, karena hasil ini kanan tanda panah. Nanti mungkin materi berikutnya pada saat persamaan reaksi kalian akan mengenal ini ya, reaksi dan hasil reaksi. Sampai sini bisa dipahami? Baik. Kita lanjutkan pada istilah berikutnya. Istilah berikutnya itu ada yang dinamakan dengan reaksi autoredoks ya. Reaksi autoredoks itu yaitu reaksi redoks yang terjadi apabila zat yang mengalami oksidasi dan reduksi merupakan zat yang sama. Maksudnya apa, Pak? Nah, maksudnya kita langsung aja ke contoh ya, biar kelihatan, biar paham kalian. Misalkan ini reaksi antara gas bromim dengan larutan KOH menghasilkan KBr, kemudian KBrO3 dan 3H2O ya, begitu. Oke. Kita tentukan di sini zat yang mengalami reaksi reduksi dan oksidasi. Tadi itu apa syaratnya? Cara menentukan sebelum dihitung satu-satu? Ya, lihat dalam persamaan reaksi itu ada unsur bebas atau tidak ya. Nah, di sini kita lihat ada unsur bebasnya itu Br2 ya. Br2 ini pasti mengalami reduksi atau oksidasi. Kita pasangkan Br2 dengan yang ada Br, ini kan KBr.
Atau juga ini BR2 dengan KBRO3. Jadi kalau kita pasangkan seperti ini. Nah, satu itu BR2 dengan KBR. Kemudian yang berikutnya masih BR2. BR2 dengan KBRO3. Ya, bisa dipahami ya? Baik ya. Nah, sekarang kita tentukan biloknya masing-masing. Ya, kita sudah tahu ya, BR2 ini adalah unsur bebas ya. Nih, ini unsur bebas ya. Bapak tulis di sini aja ya. Unsur bebas. Jadi kalau unsur bebas, tadi aturan biloknya ini memiliki bilok sama dengan 0 begitu. Baik, sekarang masuk ke KBR. Nah, ini termasuk golongan 1A ya, golongan 1A. Jadi kalau golongan 1A ini biloks dari K ini, biloks K itu sama dengan positif 1. Sehingga nanti kalau Bapak punya KBR, ini kan K-nya positif 1, BR-nya tidak tahu, ambil saja X. Ini jumlahnya harus sama dengan 0, aturannya begitu kan. Berarti sini X-nya sama dengan positif 1 pindah ruas, berarti jadi negatif 1. Oh, berarti sini BR biloksnya adalah negatif 1. Ya. Bagaimana dengan KBRO? Kita lihat aja KBRO ya, bila bilok KBRO di sini. KBRO3. K tadi golongan 1A ya, ini positif 1. BR-nya misalkan X, tidak tahu. O-nya di sini ada 3 buah. Berdasarkan aturan, bilok O itu negatif 2. Kalau dijumlahkan, ini harus sama dengan 0. Ya. Jumlah bilok dalam suatu senyawa itu sama dengan 0. Berarti sini positif 1 ditambah X. X itu nggak tahu kita berapa. Kemudian 3 kali negatif 2 berarti negatif 6. Berarti begitu. Nih, harus sama dengan 0. Begitu. Kan ini positif 1 dikurang negatif. Dikurang 6, ini kan jadi negatif 5 ya, ini habis, ini jadi 5. Berarti sini X min 5 sama dengan 0. Berarti X-nya itu dapat positif 5. Ini adalah bilok BR dalam KBRO3. Berarti tulis di sini ya, di KBRO3, ini bilok BR ini adalah positif 5. Dah. Kalau udah selesai, barulah kita tentukan reaksi reduksi oksidasinya. BR2 dari 0 menjadi negatif 1, ini mengalami penurunan atau ini dinamakan reaksinya adalah reaksi reduksi. Ini reaksinya reduksi. Kalau yang ini reduksi, sudah pasti yang ini adalah oksidasi. Gitu. Kalian perhatikan di sini, yang mengalami reaksi reduksi dan oksidasi adalah zat yang sama, yaitu BR2. Reaksi inilah yang dinamakan reaksi autoredox ya gitu, autoredox. Ini autoredox itu ada istilah lainnya yaitu autoredox itu istilah lainnya ini disebut reaksi disproporsionasi. Proporsionasi. Ini namanya nama lain dari reaksi autoredox. Jelas ya? Kira-kira bisa dipahami ya? Baik, nanti kalau kalian ada pertanyaan, mudah-mudahan ini bisa jelas, tapi nanti kalau ada pertanyaan silahkan kalian tuliskan di komentar. Nanti video ini kan akan Bapak kirim di YouTube Bapak ya. Tetapi sebelumnya ini ada latihan 2 ya ini. Ini kalian kerjakan di buku kalian, ditulis tangan jawabannya, kemudian diunggah baik di Google Classroom, nanti akan Bapak sediakan ruangnya, ataupun di WA Group. Seperti biasa saja, seperti itu ya. Baik anak-anakku sekalian, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan dengan reaksi reduksi oksidasi. Mudah-mudahan bisa jelas. Sekali lagi kalau tidak jelas silahkan kalian mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Demikian dari Bapak, kalian tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.